Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Ali dan sekarang saya bersama dengan penyiar kondang di Semarang. Enggak kondang. Perkenalkan, ini dia Mas Torik Kamaludin, teman dulu. Enggak tiga efek-efek ya Lia. Oke, teman-teman, sekarang mau bicara kerja, masuk ke episode 2. Sekarang saya mau tanya-tanya tentang gimana sih pekerjaan seorang penyiar ya Mas ya? Penyiar radio. Penyiar di Radio Nasional. Radio Nasional. Nasional. Mantap sekali. Ah. PNS ya Mas ya? Saya belum, yang lain sudah. Oke Mas, mau tanya nih. Sebenarnya pekerjaan sebagai penyiar tuh gimana sih? Apa cuma ngomong? Apa ada lagi yang mungkin kita orang-orang awam belum tahu gitu? Wah, kalau kebetulan di radio saya itu ya Mas Ali ya, itu agak sedikit berbeda dengan radio swasta yang lain. Kalau misalnya radio swasta yang lain itu ada jam siapnya, misal 4 jam dari pagi jam 6 sampai jam 10 pasti itu. Misalnya Ali sama Torik ngisi di pagi itu. Ya. Kalau di tempat saya enggak, tergantung jadwal. Tergantung Kayak orang kerja biasa shift-shiftan gitu loh. Oh, berarti jamnya sesuai jadwal yang udah ditentuin. Ya, sesuai atasan lah. Dan itu 8 jam kerja atau gimana? 7,5 jam kerja. 7,5. Berarti nggak ikut radio-radio biasanya ya? Enggak, beda. Jadi biasanya pagi itu bisa saya, bisa teman saya atau rekan yang lain, tergantung. Terus kalau penyiar sendiri tuh sebenarnya sulit gak sih buat jadi penyiar tuh? Nah, sulit sebenarnya. Kalau menurut Sulit saya, ya? Sulit. saya tuh Sulit kalau, banget. kalau ingat zaman dulu tuh pengen nangis saya sebenarnya. Aduh, gimana ada cerita apa kok mau menangis? Jadi apa ya, saya kan basicnya bukan penyiar radio. Iya. Saya tuh lulusan informatika, sarjana komputer. Iya. Beda kan kalau sama saya juga sarjana komputer. Nah, sarjana komputer cuman tahun 2015 saya lulus kuliah, terus kerja di perusahaan paket barang. Paket barang. Saya jadi IT Aja apa Mas? support. Itu kerjanya ngapain? Semangat gitu. Support doang. IT support terus. Nah, perusahaan barang yang saya nggak nyebutin ya, pokoknya zaman dulu itu saya sebenarnya sudah masuk di komunitas stand up. Dari komunitas stand up itu saya ketemu banyak teman-teman penyiar dan saya itu pengen banget gitu ketemu pergaulan teman-teman saya. Tapi sebenarnya zaman kuliah semester 3, 4 atau 5 dulu saya tuh udah pengen pindah ilkom, ilmu komunikasi. Karena TI bukan passion kita. Nah, cuman karena sudah bukan passion dan orang tua saya juga bukan orang kaya, ya kan? Ya udah saya meneruskan aja sambil mungkin nanti bisa belajar. Kalau rezeki mah nggak kemana. Ya. Alhamdulillah juga bisa gitu. Tapi dulu itu otodidak apa ikut kursus dulu Mas? Otodidak. Kalau belajar public speakingnya yang jelek-jelek, ya mungkin belajar dasar-dasarnya itu dari komunitas. Dari diajarin, sharing, terus ya dari situ wah asik juga nih radio. Terus di 2016 mulai ikut ini kelas public speaking, terus kelas siaran di radio swasta. Pokoknya ada satu kampus dia punya radio. Nah, aku belajar di situ. Padahal waktu itu aku masih kerja, cuman nyolong jam kerja untuk belajar di situ. Saking pengennya jadi penyiar radio. Tapi itu dulu berarti bukan cita-cita apa yang jadi penyiar ya? Bukan. Karena terinfluence teman penyiar terus jadi jadi ya mengikuti pergaulan teman-teman. Kok rasanya enak banget gitu. Oke, harus belajar. Tapi oh ya, ini bukan gimana tapi tahun 2016 belajar, 2017, 2018 saya pernah ikut lomba penyiar radio Semarang. Lomba buat siaran ya? Buat Penyiar radio, tapi bukan di radio saya, di radio swasta lainnya lagi. Itu juara ya? Juara, alhamdulillah. Juara 1. Wah, dari 24 pasang. Wah, luar biasa. Itu pasang-pasangan ya? Ya, kebetulan saya sama Rizky Swan ada, kalau mungkin Mas Ali tahu, ada namanya Rizky Swan, dia masih kuliah. Ya kita partneran, alhamdulillahnya juara 1.
Oke, tapi Mas ini kan udah lumayan lama ya jadi penyiar ya. Kalau yang bikin nyaman buat jadi penyiar itu apa ya? Yang bikin nyaman ya senang aja tadi di radio saya itu. Saya sebenarnya rasa insecure sebenarnya. Kok bisa? Dulu awal ketika saya dipanggil itu kan Dulu nggak ngelamar ya enggak, saya dipanggil. Dia direkrut teman-teman saking bagusnya. Oh, dia. waduh, Wah, enggak. biasa sekali. Dulu itu jadi kan ya kan saya kan juga kadang sering stand up gitu kan. Iya. Nah, kebetulan waktu itu buka show-nya Dodi di Semarang di Hotel Semesta. Nah, ada orang RRI nonton. Oh, Kebetulan kan saya lumayan waktu itu. lumayan. Saya berapa lama terus di DM. Terus katanya radio ini butuh penyiar yang beda gitu ya. Saya waktu interview juga bingung, itu ada 5 orang di ruangan gitu kan. Saya cuma sendiri, tapi saya dari awal udah bilang saya tuh nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya tuh jelek mas, sumpah. Saya tuh malu, cuman kan yang mending saya bilang di awal daripada nanti mereka kecewa. Cuman endingnya saya bilang saya mau belajar apapun itu, walaupun saya nanti cuma training nggak diterima di sini, saya mau belajar. Akhirnya dari training itu malah diteruskan Terus kan sampai hampir ya bentar lagi 2 tahun ya. ada juga tanya. Itu kalau enaknya Mas, kalau nggak enaknya jadi penyiar. Itu nggak enak ya Pak. Itu nggak enak menurut saya di interview orang-orang pinter gitu, saya bodoh sendiri gitu, itu menurut saya nggak enak. Dah, ini tadi ada yang belum saya ceritain. Jadi waktu masuk situ sebenarnya ada 3 kandidat. Saya Iya. yang waktu itu sudah nganggur 2 tahun. Iya, sudah nganggur 2 tahun kan itu 2019. Saya keluar dari IT itu 2017. Nganggur. Terus pesaing saya satu penyiar radio, dia udah tahunan di radio swasta lain. Yang satu penyiar radio swasta, penyiar radio di kampus Undip lama. Dan dia ini Biswan Jarum. Biswa ya. Iya, Biswan Jarum tau lah anak-anak Iya, itu. iya. Bayangkan 3 orang ini, satu cuma saya yang bodoh, Tidak dong. yang 2 ini saya insecure Pak, serius waktu itu. Cuman saya modal nekat aja, udah berani aja. Tapi kan mereka tidak masuk dalam jalur rekrut. Mereka rekrut Rekrut 3 juga? itu kita persaingan di situ. Persaingan di situ. Nah, akhirnya ya mungkin alhamdulillah cuma saya yang masuk bertahan. Emang rezekinya ya. Rezekinya berarti. Tapi apa namanya? Kalau orang awam nih pengen tertarik buat jadi penyiar radio, itu apa yang harus dipelajari dari awal? Aduh, saya tuh punya kesulitan biyen dia mas, aku medho Nah sekarang ya ini agak karena dia penyiar radio, saya agak ngomongnya agak bener dikit gitu. Aslinya medho, aku asli ya medho, cuman belajar dari dulu caranya gimana biar nggak medho, terus nafas biar nggak cepet habis, terus biar kalau ngomong di mic itu nggak keluar suara nafas saya, nggak pokoknya nggak banyak suara yang mengganggu gitu loh, karena pendengar itu pasti tahu gitu kan. Latihannya banyak baca berita mas, baca berita. Mungkin di radio lain, di radio swasta nggak ada segmen baca berita. Kalau di radio saya kan radio nasional, yang dia itu DNA-nya adalah radio informasi gitu kan. Nah, aku paling sulit itu ketika berlatih membaca radio. Jadi kayak di liputan harus formal, bacanya titik koma harus jelas. Nah itu bahkan sampai setahun itu saya belum menguasai. Cuman baru akhir-akhir ini mulai ngerasa sedikit. Cuman sebenarnya ya kalau misalnya baca radio itu, baca berita itu nggak sedih mas. Nah ini pengalaman. Ini sedih teman-teman. Pengalaman. Dulu tuh saya saking malunya baca berita, saking nggak bisanya. Iya kalau cuma baca bisa, cuma sesuai dengan ekspektasi teman-teman dari yang ditargetkan. Itu tuh di pantry, itu tuh muter salurannya. Jadi misalnya ini ruangan saya, di sini ada pantry. Nah di pantry itu memantulkan siaran saya, dia ada radio di sini diputar
Nah, jadi setiap jam makan siang, jam pagi pasti ada orang dong di pantry makan, ambil minum, bikin kopi, bikin teh. Nah, saya tuh setiap baca berita itu jam 10 pagi, jam 3 sore sama jam 7 malam. Nah, tergantung saya siarannya ini isu sore apa bengi. Ya, tergantung sih. Nah, kalau pagi sebelum jam 10, jam 9 itu saya udah ke pantry ngecilin volumenya. Lah mbok padani sih sa. Enggak bakal ketahuan dong. Nek saya itu dulu nek saya tak banter ki, Mas. Wah, iki lho aku aja. Tapi Sumpah aku izin banget ini. Sering ditegur aku. kenapa? Itu Ngecilin mau gitu? coba beri orang mau Ngecilin coba gitu? berita aku Saya kira ngecilin. ora ketahuan. Aku bisa mungkin sebelum masuk pantry lihat kanan kiri terus mlebu tak cilik. Ya itu aku sering ditegur dulu sama atasan saya, sama kakak penyiar saya. Itulah. Sinau nek galengan. Berat Mas aku nek galengan. Pengen ya sudah melewati lah, alhamdulillahnya lah ya. Oh ya, sebagai tambahan informasi teman-teman, saya kenal Mas Torik itu karena di komunitas stand up ya Mas ya. Betul. Emang Mas Torik ini nge-MC juga ya Mas ya? MC. Stand up, nge-MC, terus penyiar, memang multi talent sekali. Apa? Oji mumpung temennya banyak ya udahlah. Tapi kalau radio, dari siaran radio itu ke bawah, kok kebanyakan MC itu penyiar radio itu kenapa ya Mas ya? Oh mungkin ya sebenarnya enggak juga kan. Sekarang tuh yang lagi itu influencer. Yang penting public speakingnya enggak ya biasa kayak kita ini biasa. Cuman dia followernya banyak. Wah sekarang itu lagi hype kayak gitu Mas. Tapi kalau rata-rata zaman dulu memang mungkin ya kalau MC penyiar radio gitu kan mungkin lebih gampang memahami acara, terus ngomongnya juga lebih enak mungkin ya. Kalau sekarang nggak harus marah, nggak bisa jadi MC ya sekarang. Kalau sekarang semua aja bisa. Iya. Followers banyak. Iya, tahu sendiri toh, bapak tahu sendiri toh. Aduh. Iya kan, nggak usah jadi penyiar radio, yang penting mau belajar. Itu. Tapi kalau jadi MC itu bukan karena penyiar radio itu kayak dia yang kurang. Menjilat Anda. Iya kan, karena penyiar radio mereka punya skill, artikulasi jelas, dia belajar public speaking. Kalau influencer kan dia pose. Nah, tapi kan sekarang influencer itu juga mereka tuh juga belajar pasti. Iya, tapi kan kebanyakan ya yang saya tahu atau mungkin kita tahu saja. Kan kebanyakan gitu. Sebut nama coba. Jangan dong. Sebut nama. Adakah MC di kota kita ini yang cuman modal? Jangan dong. Ada tapi ada menurutku. Ada. Enggak sih, enggak. Menurutku mereka memang bagus. Bagus. Rasa. Terus apa lagi? Sebenarnya kan saya tanya dari sudut pandang penyiar nih. Sebenarnya penyiar tuh masih layak nggak sih buat dijadiin cita-cita atau jadiin karir? Tapi menurut saya jadi penyiar radio itu satu relasinya banyak Mas. Rasanya banyak. Ya kalau ngomongin cita-cita ya balik lagi, pengenmu tuh jadi apa. Tapi sekarang kayaknya minatnya sudah mulai menurun sepertinya. Cuman kalau bagi saya masih ada pride sendiri jadi penyiar tuh. Karena? Ya karena apa ya, enggak. Aku penyiar gue PNS loh. Ya enggak toh yang mending PNS itu dulu. Cuman kepuasan sih, aku punya kepuasan sendiri ketika jadi penyiar radio gitu. Ya tadi banyak temennya, relasinya banyak, tiap hari ketemu banyak orang. Terus kalau ngomongin cita-cita ya balik lagi. Kalau kamu pengen nggak jadi penyiar radio? Oh, dulu tuh saya sama teman-teman saya tuh ikut, kan ada tuh radio swasta Semarang, radio terkenal. Hits yang kamu suka, saya tuh ikut itu daftar. Waktu itu suruh ngirim voice lewat voice note kan, mau kirim. Terus habis itu wawancara nggak kepanggil lagi. Kayaknya emang karena aksen deh. Buat orang-orang daerah tuh medok gitu. Ya sih. Mungkin karena itu. Ya itu. Aku juga dulu di Indonesia untuk evolusi lawan ini. Ngapusi teman-teman.
Iya emang aku dulu udah ada pokoknya dalam berapa bulan tuh aku udah digembleng sama orang-orang gitu. Pengen nangis aku tuh sering dimana-mana padahal mereka tuh range usianya di atasku, cuman nggak terlalu jauh. Tapi kan mereka kan iya lama di situ. udah lama mereka juga pengennya mereka juga dapat penyiar yang bagus gitu loh. Itu pokoknya kan digembleng tiap hari itu. Galak-galak, tapi akhirnya setelah sekian seiring perjalanan waktu ya enggak, itu cuma memang kalau kita mau di sebuah tempat ya kita harus total gitu loh, bisa kita cuma main-main doang. Gini teman-teman, sebenarnya saya tuh mau tanya gaji penyiar tapi saya kok nggak enak jadi nggak Iya, sabar. mau murah PNS kok ditanya kan yang lain. Tapi emang rumornya gaji penyiar tuh sedikit ya? Umurnya sedikitnya itu seberapa? Menurut kamu? Nggak sampai UMR sih kayaknya. Tergantung jam siar juga sih. Tergantung berarti ya. Kalau ada yang 7 hari siaran 7 jam itu ya lebih dari UMR. Seminggu per hari 7 jam. Kalau aku 5 jam. Kalau yang lain 7 jam semua. Cuman kan aku cuma yang belum pegawai. Jadi memang aku juga minta keringanan karena kan aku harus cari duit di luar juga, nggak bisa radio gitu. Karena kalau mereka memang udah kehidupan sehari-harinya mereka di sana, mereka full digaji, walaupun enggak aku masih kontrak gitu loh. Yang ini itu masih kontrak. Cuma kalau aku ditawarin jadi pegawai juga aku belum tentu mau. Kenapa tuh? Iya, tiap hari harus di kantor selama berjam-jam. Terus ya nanti kalau ada kerjaan-kerjaan di luar kan tertolak. Iya kan? Kalau kan udah ada pekerjaan tetap kalau misal. Iya benar. Ya nanti kita pikirkan lagi lah sering. Kan aku juga bantu-bantu bapakku juga soalnya. Kalau aku jadi pegawai juga nanti yang bantu bapakku siapa? Bapaknya penyiar juga? Bukan, produser. Yang nulis skrip ibu ya? Iya, bikin radio sendiri wae bener gitu. Oke, lagi Apa lagi ya? gaji itu, tapi kalau di Jakarta gaji penyiar tuh gede-gede. Di Jakarta? Ada yang sampai 40 apa tuh? juta sebulan. Itu yang artis ya mungkin? Iya. Ada ini aku denger dari radio yang kamu tadi audisi ditolak Ya, itu. iya. Nah, itu. Saya ditolak. Saya juga pernah ditawarin radio itu. Terus? Nah, saya banyak berutang budi sama radio saya. Saya nggak berani. Jadi ceritanya waktu aku 4 bulan di radio ini, ada temanku radio yang kamu tadi itu, kebetulan resign. Nah, lagi nyari tandeman buat yang satunya lagi master namanya, istilahnya master. Nah, master. Kalau di situ kayaknya dipanggil Pak D ya? Iya. Itu pokoknya itu terus saya diajak gabung. Sebenarnya saya tuh mau, cuman saya kayak merasa utang budi aja sama radio ini. Saya belajar banyak di sini. Iya. Janganlah. Mungkin tahun depan saya mau kalau gitu. Nah, Kalau ada yang resign. kalau di radio yang ada, Iya. ya insya Allah mau. Insya Allah. Bukan berarti saya di sini juga mau keluar, enggak. Cuman kalau ada tawaran nanti kita pikirkan lagi karena pengen kita siaran yang memang Bener-bener siaran atau gimana? ya enggak, di tempat saya juga benar-benar siaran, cuman Tapi bukannya di tempat masnya ini formal, Formal. lebih agak semi ke formal. Jadi kayak biasanya saya yang yang kacau lah omongannya itu kadang, nah ini saya harus nahan karena memang harus dijaga, kayak harus elegan, harus itu, harus tuturnya harus benar, ya punya pemerintah Pak. Kita kalau harus gimmick baik ya berarti ya? udah saya baik loh, lo kira apa? Oh iya mas, kan udah 2 tahun ya? Itu ada cerita-cerita menarik gak sih selama siaran? Oh ada, saya sering dapat kartu dulu Pak. Oh, di kapan? Waktu awal-awal? Iya, sekarang udah enggak. Kok bisa dapat Kalau- kartu di awal? Harusnya kan loyal, dia pendengar kan harusnya loyal sampai akhir. Kenapa di awal top? Ya, mungkin mereka kecewa gitu Pak.
Pak, saya itu pernah diberikan dikei Iya. roti, ada 1 surat, Ah. tapi dalam suratnya itu masih ada 9 surat lagi. Oke. Ada, barangnya ada, sumpah nanti tak cariin. Guyon sekali. Astagfirullah, tak cariin. Ini mau di post tak cariin atau gimana? Ada, aku tak ngomong sih. Serius. Iya, coba. Terakhir nih, kenapa ya hewan zebra warnanya hitam putih? Kenapa? Ya Allah. Jadi mungkin Ya Allah. aku tuh kenapa aku mungkin dia kecewa, kenapa? Karena aku nggak mau setuju gitu kan, nggak kayak memberi Ya, apresiasi. apresiasi. Cuman kena aku posting minta apresiasi, mesti orang-orang tuh pada wah sok-sokan penyiaran. Ya. Ya udah mending aku Dilema ya. ya udahlah, biar Allah aja yang membalas kebaikannya gitu. Masih Masih ada 2 lagi Surat lagi. surat. Mending cerita yang lain. Saya capek baca surat. Masih ada, nanti tak cari, Iya, tak simpan. iya, Sebenarnya iya. bukan tak buang, tak simpan aja ya, siapa tahu buat kenang-kenangan. Kalau yang pengalaman unik lagi ada nggak selain dapat surat? Pengalaman unik, oh ya di sepik narasumber. Waduh, di sepik narasumber. 2 kali saya di sepik narasumber. Karena emang penyiar kita ini emang 11-12 sama Restu. Di sepik itu narasumbernya siapa? Ada. Bisa nggak disebut? Janganlah, Jangan ya, nanti aja ya. Jadi narasumbernya itu kita tuh kalau nggak dari mahasiswa, dari dinas, terus dari komunitas, ya kita tahu lah narasumber kan orang-orang yang kompeten gitu kan. Itu yang nyepik pasti dari dinas ya? Bukan dinas sih, dia ini kayak Kayak jadi kayak bukan dinas, cuman kayak dia komunitas tapi kayak apa ya? Ya komunitas gitu lah. Satu komunitas, satu mahasiswi yang magang di tempat saya. nyepiknya gimana? Intinya ya nggak ada angin, nggak ada hujan. Yang narasumber ya Iya. ya hai gitu ngutara gitu. Jadi teman-teman kalau pengen disepik jadi penyiar bisa ya, biar bisa disepik. Tapi untungnya saya tuh nggak gila kayak gitu gitu. Ya biasanya nggak kayak aja Karena udah punya pacar. yang nggak pacaran dosa pak, pacaran itu dekat dengan zina kan? Waduh. Iya bener dong, bener dong. Itu terus yang satu mahasiswi magang, mahasiswa lanang, mahasiswi magang itu biasa pertama DM Jadi reply story ya. minta progress. Mantap sekali. Ya Sis. bukan karena nggak tak respon, karena Iya. nggak tipe saya aja. Coba kalau tipe saya ya kan, Gak usah nunggu di DM. langsung tak kasih dulu. Tapi itu dengar-dengar dulu pernah itu ya, hampir terlambat siaran ya? Sudah Pak, sudah terlambat. Waduh, sering ya. Saya itu awal-awal dulu kan, apalagi siaran subuh. Sekarang saya nggak pernah mau siaran subuh karena jam tidur saya itu kacau. Karena saya dulu 2 kali. Yang pertama itu saya jatuh kecelakaan Pak. Gara-gara ngebut hampir telat.
posisi simpang 5. Nah kepleset solar, ada solar waktu itu mungkin ada mobil apa, saya terus ditolongin, mau mas pakai. Lu mabuk ya mas? Sumpah kan sini ini. Lu mas, lu mabuk ya? Oh tak mas, aku mau kerja mas ya. Terus mas ya itu akhirnya telat. Terus muter harusnya opening, aku gak opening. Awan nanti aku ini nggak ada yang tahu loh orang-orang tempat saya. Tapi ya udah udah kelewat ya Allah. Karena kecelakaan bukan karena saya bangun ya. Ya memang karena bangun terus saya ngebut. Wah itu penyebabnya itu ada di sini nanti. Perlu buka nggak? Nggak usah. Saya masih basah. Udah setahun yang lalu ya itu. Terus yang kedua itu kesiangan ya. Kan motor kan Vario ya. Vario. Oke. Buka jok. Mau tak masukin. Pakaian kan aku mau mandi di kantor aja gitu. Yang penting buka siaran. Ntar jam berapa waktu istirahat beberapa lagu mandi. Barang tak masukin. Nah kuncinya masuk juga ke dalam jok, tak plug, kunci tinggal satu-satunya. Nah di rumah itu ada motor satu lagi, cuman motor itu motor zaman gue SMA, motor kayak motornya jamet-jamet gitu, variasi gitu loh. Kan ada kan itu aku punya. 6 bulan nggak tak pakai, tak starter setengah jam kira nguruk lagi. Akhirnya nyala itu 8 menit dari Tembalang sampai ke Ahmad Yani. 8 menit bayangin. Ya aku naik motor cuman Allahu Akbar cuman gitu Pak. Saya udah astagfirullah. Tapi telat gak? Itu enggak ya? Enggak. Persis jam 5 persis 8 menit saya. Saking saya ininya sama siaran kayak gitu. Cuman sekarang nggak mau subuh saya. Masih begadang soalnya malam tuh. Tapi dulu itu ya pernah punya pengalaman siaran tapi waktu ada promo film terus Mas Tori nggak berangkat gitu. Promo lagu kayaknya. Promo lagu cewek itu si adalah orang aku akhirnya mintain video Mas Tori semangat siarannya ya dikasih itu ada mau dikasih nggak nanti di video nggak usah ya nggak usah. Si ini Azira Zamita. Siapa itu? Kamu nggak tahu Azira Zamita? Nggak tahu. Iya aku Itu disepik juga. enggak cok masa artis nyepik saya enggak lah enggak cuman cakep banget dan waktu itu nggak bisa sakit kayaknya aku apa terus nggak bisa datang cuman ya saya tuh sama ini juga wah senang gitu apalagi interview artis penyanyi gitu senang ya ini ya masa nggak tahu Nggak tahu Pak, itu penyanyi jebolan apa? enggak ini loh Nggak tahu. cakep tau nah kamu mesti siaran pasti kamu nyesel kan ya gak datang tau interview soalnya cakep akhirnya cuma dapat videonya doang sorry semangat siarannya jangan lupa sholat jangan lupa sholat tau yang ngirim roti aku loh gitu. bukan lah enggak ada lah 100 ngirim Siapa tahu. enggak mungkin Oh iya Mas, ini karena udah lama banget nih pertanyaan terakhir. Rekomen gak sih sekarang penyiar buat dijadiin karir? Rekomen masih rekomendasi karena Karena cabangnya banyak Pak. MC bisa, YouTube bisa, ngisi seminar ya kan? next speaking. Padahal saya itu nggak bisa, nol ilmu saya, tapi disuruh ngisi. Biasanya saya nggak ngisi kelas, ngisi kayak gini, pengalaman, sharing, gimana perjuangannya jadi penyiar radio. Terus awal-awalnya kalau masalah ilmu saya nggak berani karena saya masih merasa kalau saya kayak gini, oke lah, kan ini pengalaman bukan Iya. ilmu ya. Berarti masih rekomenin Mas ya? Oke. Ada yang ngirim makan, dapat surat, nih sendiri pun mau gulung loh gitu. Terima kasih teman-teman. Hobi cari kerja yang kedua sama Sorik udah selesai.
dia mau jadi penyiar, buat jadi karir, katanya masih rekomend banget ya, menurut saya. menurut Mas Tore. Siapa tahu dia mau jadi penyiar kan setelah lihat video ini. Oh ya, terima kasih teman-teman, semoga ada video selanjutnya. Terima kasih.